Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kawan-kawan semuanya yang dari manapun Anda berada, yaitu kami sebutkan dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, ya. Kemudian ada juga kawan yang dari Nusa Tenggara Barat, ya. Kemudian dari Malaysia, Hong Kong dan Taiwan yang saya hormati, ya. Marilah kita memanjatkan rasa puji syukur, ya. Rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, sehat yang sempurna. Itu yang harus kita syukuri. Namun sebelumnya, ya, kami lanjutkan sekedar kultum, yaitu saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya, dan saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya Allah, berikanlah kepada saudara-saudara kita, ya, khususnya kepada jamaah riyadhah sholawat Jibril, ya, berikanlah sehat walafiat, panjang umurnya, berkah umurnya, ya Allah, dan berikanlah rezeki yang halal dan barokah, dan berikanlah anak yang soleh dan solehah. Dan bagi kawan-kawan yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya. Bagi kawan-kawan yang sekarang masih punya tanggungan, punya hutang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doanya, bisa hutangnya lunas, amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semuanya, pemirsa Basori Official, ya, bahwa bersyukur itu adalah sangat penting. Ya, bahwa bersyukur, ya, kita masih diberikan sehat walafiat, ya, masih diberikan kesehatan, ya, masih diberikan umur yang panjang. Ini adalah harus kita syukuri. Kalau kita nengok, ya, ke kanan dan ke kiri, nengok tetangga kita yang kemarin masih berjamaah bersama kita, masih berbicara, masih berdialog dengan kita, sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah sakit, diuji oleh Allah, ya, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya, tidak bisa berjamaah lagi di masjid bersama dengan kita. Oleh karena itu kita syukuri, latihan bersyukur, ya. Karena memang semuanya ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Latihan bersyukur. Lah kalau kita bertanya, ya, lah tapi Pak Ustadz, ya, saya masih punya tanggungan, saya masih punya hutang, bagaimana mau bersyukur? Ya, kita syukuri dan kita tengok orang yang lebih susah daripada kita. Banyak orang yang lebih susah kepada kita, ya, itu. Ya, kalau kita hidup ini, ya, kita hidup ini kalau tidak kita syukuri, ya,
tidak kita nikmati ya selama hidup itu ya masih seperti itu terus. Ya, maka berlatihan bersyukur, alhamdulillah kita sehat walafiat. Itu ada tetangga, ada kawan kita malah sakit. Alhamdulillah kita punya Honda, itu ada kawan malah tidak punya Honda. Alhamdulillah anak kita bisa sekolah, ya, bisa berjalan sampai ke sekolah. Alhamdulillah itu ada anak yang lain malah tidak bisa sekolah. Jadi semuanya harus kita syukuri, kita alhamdulillah, karena tugas kita ini khususnya yang riyadhah sholawat Jibril ya. Tugas kita ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita itu kuat apa enggak ya, kita itu mau apa enggak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita syukuri. Apapun yang terjadi adalah tetap kita bersyukur. Yang pertama, alhamdulillah diberikan kesehatan. Ya, kita bisa bangun jam 3 atau jam 4. Kalau di Nusa Tenggara Barat itu mungkin subuhnya itu bukan jam 4.50 sekian mungkin ya. Selisih kurang lebih setengah jam di sana itu. Waktu Indonesia Barat sana, waktu Indonesia bagian timur ya. Kemarin kita bersyukur. Mulai bangun jam 4. Siap mandi, terus memakai pakaian yang bagus. Bagi yang laki-laki terus berangkat ke masjid atau berangkat ke musola, ya, membaca Al-Quran ya sebelum sholat, membaca istighfar, membaca sholawat ya. Sholawatnya itu kita baca sebelum sholat subuh ya, terus ke sholat sunat. Ya, pertama adalah sesudah mandi, sesudah wudhu, sholat tahajud. Sesudah sholat tahajud ya, kita zikir dan juga membaca selawat sebanyak-banyaknya sambil menunggu waktu subuh. Itu sudah membaca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dan seterusnya. Jadi dimulai dari waktu-waktu yang subuh ya. Ini agama lain pun mengakui waktu-waktu itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Ya, ini kalau nengok sejarah ya, sejarahnya Habibie, orang yang hebat, orang yang pandai ya, kuliahnya ini orang Parepare, orang desa ya. Dia adalah sekolahnya sampai kuliahnya sampai di Jerman. Yang pandai mengenai pesawat terbang itu adalah Habibie ini. Orang Indonesia satu-satunya adalah Habibie. Kemudian waktu sekolah ini ya kisahnya. Waktu sekolah walaupun dia pandai di Indonesia ini, waktu kuliah di Jerman dia nggak pernah juara 1. Yang juara 1, ranking 1, ranking 2 adalah orang non-muslim, yaitu bukan orang Islam. Kemudian Habibie ini penasaran apalah yang menyebabkan dia bisa ranking 1 dan ranking 2. Dia tanya kepada kawannya di sana, tanya kawan kuliahnya itu,
Dia kawannya ditanya, apa yang menyebabkan kamu juara 1, yang juga juara 2, saya juara 3 terus. Dia adalah tidak mau menunjukkan. Tidak mau menunjukkannya ini. Sampai beberapa kali dia penasaran, tetap tanya terus Habibie ini. Akhirnya orang itu ya pada tempo hari manggil Habibie, Habibie, Rudi sini. Kamu kemarin tanya nggak saya jawab, sekarang rahasianya saya tunjukkan. Bahwa saya bisa juara 1, ranking 1, ya ranking 2, kawan saya ini yang 2 itu perempuan. Itu karena saya bangun malam, yaitu setiap jam 3 saya sudah bangun. Saya bangun, mandi, kemudian adalah memakai pakaian yang bagus, terus saya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, coba bayangkan. Non-Muslim saja membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, apa itu kawan Habibie yang tidak Islam tadi. Tapi ditanya oleh Habibie, mengapa kamu kan bukan orang Islam, kamu kok membaca Al-Quran? Walaupun saya tidak orang Islam, tetapi saya adalah yakin bahwa Al-Quran adalah sangat bagus. Hebat adalah Al-Quran. Punya keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Itu orang non-Muslim baca Al-Quran. Kemudian sesudah baca, dia adalah sampai hafal Al-Quran dengan artinya. Nah, itu ya. Kemudian Habibie pulang di kosan itu, di rumah kontrakannya dia pulang dan menangis, dan dia mulai seperti orang itu. Jam 3 dia bangun, terus mandi, bersih, karena orang Islam ditambah dengan tahajud. Sesudah tahajud dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Tahun berikutnya Habibie adalah juara 1. Subhanallah. Itu. Maka kepada kawan-kawan ya, kepada saudara-saudara semuanya, tidak cukup hanya ya membaca selawat saja. Malam bangun sebelum subuh, yaitu jam 3, terus sholat tahajud, atau ditambah dengan sholat taubat, ya, atau ditambah dengan sholat hajat. Apa hajat kita? Jadi tidak cukup hanya kita itu memohon kepada Allah saja, ya Allah mudahkanlah rezeki saya, ya Allah saya punya hutang banyak, ya Allah berikanlah saya uang, berikanlah rezeki. Tidak cukup itu saja, tetapi dimulai dengan bangun. Ayo, ya saya pertama menasihati saya sendiri, ayo bangun mulai jam 3. Mulai jam 3 dimulai dengan mulai bangun jam 3 ini sangat seger sekali. Nah, dia sudah fresh, kemudian subuh. Ya, seperti contoh yang Habibie tadi. Kawan-kawan semuanya yang saya hormati, ya. Maka ada keajaiban-keajaiban membaca selawat ini. Kadang ada yang baru, ya, mulai zikir selawat ini baru belum ada sebulan sudah mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, atau sudah dikabulkan doanya. Doanya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lain ya, orang itu adalah lain. Mengapa lain? Orang itu yang dikabulkan itu memang sudah sejak dulu dia adalah sudah memperbaiki diri, sholatnya dijaga, sudah membaca Al-Quran, sudah berangkat berjamaah, ya ditambah dengan yaitu riyadhah sholawat Jibril. Semuanya adalah pakai proses. Semuanya adalah pakai proses. Bukan begitu riyadhah sholawat Jibril baru 10 hari, terus dia nelpon, Pak Ustadz, ini kok saya masih juga susah, belum bisa bayar hutang. Nah, jadi kita harus
memperbaiki kesemuanya. Maka sholat taubat itu adalah penting. Ya, mana tahu kita punya kesalahan. Ya berarti dosa kita itu tidak diampuni Allah. Kalau begitu Ustaz, diampuni. Dosa kita diampuni oleh Allah, ya. Sama dengan orang yang salah, ya. Orang yang salah atau orang yang katakanlah membunuh seseorang. Keluarganya sudah memaafkan, tetapi hukum tetap berjalan. Dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdosa, siapa yang berbuat baik mendapat pahala baik di dunia atau di akhirat. Siapa yang berdosa begitu juga. Ya, yang mendapatkan apa yang dijalani tadi itu, mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dosanya banyak ini ya diampuni oleh Allah, tetapi proses ya masih berjalannya melaksanakan siksaan Allah. Ya berusaha sulit rezekinya, itu susah hidupnya, itu akibat kesalahan kita, dosa-dosa kita. Nah itu maka kita memperbanyak amal, memperbanyak zikir sholawat Jibril. Apakah itu enggak diterima? Diterima oleh Allah. Ya, orang zikir sholawat ini ya itu diceritakan bisa di mana saja, kapan saja, sehingga ada yang menceritakan dalam hadis orang ngigo itu tidak sadar. Taunya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, itu dapat pahala. Dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi adalah yang zikir sholawat dapat pahala, tetapi yang berdosa tadi tetap mendapat balasan dosanya itu. Nah, maka itu di dalam Al-Quran kan diterangkan ya tidak terus install, wah ini zikir itu tergantung orangnya masing-masing, tidak sama. Maka diterangkan wasta'inu bisobri wassalat. Maka mintalah dengan Allah dengan sabar dan sholat. Maka yang mengikuti riyadhus sholawat Jibril ini tetap zikir terus, zikir sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya tadi mengurangi dosa kita, terpahala semakin banyak. Ibaratnya seperti ini, kalau dosanya banyak dan lebih banyak pahalanya, insya Allah cepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan iri dengan yang lain ya, jangan iri dengan yang lain. Yang lain sudah dapat ampunan dari Allah atau sudah mendapat berkah dari Allah, kita belum, tidak bisa. Artinya tidak bisa sama. Ya, maka latihan selain sabar dan sholat, wasta'inu bisabri wassalat. Sholatnya kalau bisa jangan bolong. Jangan bolong sholatnya. Maka sholat kalau di masjid ya, sholat yang berjamaah itu pahalanya juga berbeda. Maka yang belum berjamaah berangkat ke jamaah, biar semakin banyak pahala yang didapat. Nah, kalau jamaah itu kan 27 derajat. Kalau sendiri adalah hanya 1 derajat. Dan kalau jamaah di masjid itu baru berangkatnya sudah dapat pahala, masuk ke masjid sudah dapat pahala, tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid ya, sudah dapat sholat sunatnya, sudah dapat dia membaca Al-Quran, sudah dapat dia doa bersama-sama, sudah dapat pahalanya berjamaah. Itulah yang namanya amalnya sama sholat ya sama, tetapi adalah dia lebih banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya berkah. Kerjanya sedikit tetapi pahalanya
hasilnya itu banyak. Sama-sama sholat, tetapi adalah kayak orang kerja itu loh. Ada yang kerjanya itu sedikit, tetapi hasilnya banyak. Ada yang kerjanya sampai capek, hasilnya sedikit. Ya, demikian mudah-mudahan ya yang sedikit ini. Kemarin ada juga yang bilang seperti ini ya. Ini saya tidak menambah. Ya saya ikut Riyadhah sholawat Jibril tidak menambah ilmu. Nah itu saya singgung ya. Ilmu itu tidak nampak begitu. Ya ilmu itu nampaknya itu adalah 10 atau 15 tahun yang akan datang. Bukan seperti mencari mangga gitu ya, bukan seperti mencari sawit, ngambil sawit terus begitu dapat begitu, enggak. Ya, waktunya itu lama. Jadi yang menjawab kemarin saya keluar sajalah dari grup, enggak ada nambah ilmu, itu adalah tidak tepat. Nah, karena ilmu itu yang tahu itu nanti yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan semuanya ya yang sudah jamaah Riyadhah sholawat Jibril ini luas pikirannya, ya, luas pikiran, dan juga ya kemarin sudah disampaikan oleh kawan kita yang dari Jawa Timur itu, kita sholawat ini sudah merupakan pahala dari Allah. Ya sudah merupakan hadiah pemberian dari Allah. Karena tidak semua orang yaitu bisa mewiridkan sholawat. Ya, walaupun nampaknya mudah sholawat Jibril tidak semua orang. Maka yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yaitu mudah-mudahan dapat berkah dari kita mendawamkan sholawat. Yang jelas mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho ya, kalau Allah sudah meridhoi ya jamaah ibadah kita ini, walaupun punya hutang ya, semua orang itu punya hutang, tetapi kita adalah tetap rasa tenang, lega. Itu kemarin ada kawan juga yang bilang, saya tanya, apa yang kamu rasakan apa ngikuti Riyadhah sholawat yang baru sekian hari ini? Alhamdulillah Ustadz, saya itu tenang, enak begitu ya. Katanya tenang. Lah terus bagaimana mengenai rezeki ya? Saya malah nggak kepikir itu Ustadz, karena sudah tenang itu saya alhamdulillah nggak terpikir itu. Ada saja jalannya, begitu ya. Jadi kalau hati sudah tenang itu ibarat meja ya. Kalau ibarat meja, kalau meja itu tenang, tidak goyang-goyang, itu akan ditaruh gelas ada airnya, akan ditaruh gelas ada susunya, ditaruh gelas ada tehnya, itu tenang, enggak tumpah. Ya, itu. Kalau kita sudah tenang, Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan memberikan berkah-berkah yang banyak sekali. Nah, itu ya. Yang berkah yang banyak sekali. Itu ya. Selain itu, kita tetap bersyukur. Yang punya hutang kita tetap bersyukur. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah punya hutang. Ya, punya hutang dari ya kita masih sehat walafiat, ya, kita bikin senang. Yang bisa membuat hati kita tenang itu ya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita latihan. Ya alhamdulillah kalau yang sudah hatinya tenang itu tinggal menunggu ibarat meja tadi. Kalau meja itu sudah tenang, tinggal nunggu ada pemberian teh, pemberian kopi, pemberian susu, pemberian makanan, pemberian apa saja. Kalau tenang tidak tumpah. Tetapi kalau tidak tenang, hati kita tidak tenang, berapapun rezeki itu merasa kurang terus. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada kawan-kawan Riyadhah yang sholawat Jibril, kemudian umumnya kepada saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan bagi kawan-kawan yang mau daftar yang ikut Riyadhah, saya garis bawahi lagi untuk administrasi ya, artinya itu untuk penulisan laporan sore. Itu kemarin ada yang komplain, saya kalau nengok itu kok ruwet, saya nengok itu kok
apa itu laporannya seperti itu. Soal laporan tetap dilaporkan sesudah asar. Namun jangan terlalu dipikirkan laporan. Yang penting adalah kita bisa istiqomah. Ya, jangan terlalu banyak protes dan lain sebagainya. Laporan biar berjalan laporan seperti itu ditulis. Insya Allah hati kita tenang, hati kita latihan agak ikhlas gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semuanya. Bagi yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Bagi yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas. Amin amin Allahumma amin. Saya sudahi, mohon maaf ya bagi yang mau daftar tadi sampai lupa ya. 0812 7515 4442. Ya, dikirimkan 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.